Salam semua sahabat yang ada di manapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah Purwaningrum. Nama asli saya adalah Purwaningrum dan nama baptis saya adalah Ruth. Jadi biasa saya dipanggil di sini itu Ruth, gitu kan? Di sini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sangat amat dahsyat dalam kehidupan saya. Dulu saya seorang Muslim ya. Dari waktu kecil, bahkan dari keturunan saya nggak ada ceritanya yang beragama Kristen, tidak ada sama sekali. Nenek, kakek, buyut-buyut yang di atas nggak ada sama sekali yang Kristen. Mungkin kejawen ada karena saya dari orang Jawa ya. Kejawen ada, terus akhirnya ke Muslim semua. Akhirnya terus ada yang berpindah ke Muslim gitu. Istilahnya Muslim kejawen gitu kan. Tapi dalam sejarah nggak ada ceritanya ke Kristen. Begitupun juga saya pada waktu dulu nggak pernah berpikiran untuk menjadi seorang Kristen, bahkan boro-boro menjadi seorang Kristen. Bahkan saya dulu pernah dalam penjara pun juga saya pun pernah ngajarin seorang Kristen untuk mu'alaf masuk ke Islam gitu kan. Saya pikir saya bangga karena bisa membuat seorang Muslim, membuat orang Kristen menjadi seorang Muslim gitu kan. Singkat cerita begini ceritanya. Pada waktu kecil saya memang dididik secara rohani, secara agama luar biasa. Dididik suruh mengaji, sholat 5 waktu gitu kan, mengaji, diajarin akidah Islam gitu kan. Saya bahagia sekali waktu itu. Sampai usia saya kalau nggak salah sampai kelas 5 SD atau kelas 6 SD saya tinggal dengan kakek dan nenek saya yang sangat mencintai saya karena mama saya pisah. Mama papa saya pisah gitu kan. Jadi saya dirawat sama kakek nenek. Saya bahagia dididik oleh beliau. Kemudian nggak lama kakek saya meninggal waktu kelas 5 SD kalau nggak salah itu kakek saya meninggal. Akhirnya saya harus ikut bude. Ikut bude itulah karena ibu bude pekerjaan suaminya nggak bagus, masih honorer gitu kan. Ya akhirnya saya harus diikutkan oleh saudaranya Pak di saya juga. Saya harus ikut orang lain, diangkat anak oleh orang lain juga. Saya tinggal di sebuah desa dan disitulah saya mengalami suatu permasalahan pada waktu itu yang nggak mau saya sangka. Saya jatuh dalam lingkungan yang nggak bagus istilahnya. Lingkungan teman-teman saya bagus. Disitulah saya mulai mengenal namanya pil koplo atau apa, yang mengenalkan bukan dari orang lain atau teman-teman, tapi dari keluarga sendiri. Teman saya nggak mau membahas itu karena nggak mau membahas itu. Singkat cerita saya di situ mulai mengenal yang namanya nipam, yang namanya pil koplo, namanya ganja di situ. Terus waktu itu nggak lama kemudian saya setelah lulus SMP, saya masuk ke SMA. Nah di SMA di situ saya berinisiatif ingin mencari papa kandung saya. Kata tetangga, kata orang-orang, papa saya kaya banget gitu kan. Papa saya disuruh nyari, kamu sudah besar, sudah mau 17 tahun, sudah sana kamu cari siapa papa kamu gitu kan. Papa kakek kamu kaya gitu kan, nenek kamu kaya, papa kamu kaya gitu. Yang namanya anak ya kepingin ketemu dengan papanya gitu kan. Akhirnya saya nyari papa saya di usia 17 tahun itu, hampir 17 tahun, 16 tahun saya nyari. Akhirnya saya nyari papa saya, seneng gitu kan ketemu. Akhirnya tibalah waktunya ketemu papa saya seneng. Saya di sekolahan pun juga datengin papa saya 17 tahun nggak ketemu. Jadi ketemu papa saya itu kayak drama gitu kan, seneng banget, wah benar papa saya ternyata kaya, keren nih gitu kan. Tapi kebahagiaan itu nggak lama karena ada sesuatu yang terjadi. Ternyata papa saya pun bahagia bertemu dengan saya, tapi apa yang terjadi, papa saya mencintai saya bukan sebagai seorang anak, lebih dari itu gitu kan. Karena lama kita nggak ketemu, mungkin jadi awalnya mungkin dia nggak tahu yang ada dalam pikiran beliau apa, sehingga saya yang dulu belum kenal diskotik, diajaklah sama papa saya pada waktu ulang tahun yang ke-17 ke sebuah diskotik waktu itu kan. Nah disitulah saya dikenalin namanya Inek sama papa saya. Ulang tahun dirayakan di sebuah diskotik. Alasan papa saya memperkenalkan waktu itu supaya
supaya kalau saya ke diskotik itu nggak canggung. Istilahnya papa saya kan memang sering ke dunia malam, ke klub, ke diskotik. Papa saya juga memperkenalkan teman-temannya. Alasannya papa kalau ke diskotik atau ke klub entertain klien-kliennya gitu kan, supaya saya bisa mengerti bahwa diskotik bukan hanya untuk hiburan tetapi untuk kerja, media sarana bekerja papa untuk membangun relasi dengan teman-teman bisnisnya gitu kan. Dan waktu itu saya iyain dan saya ngikutin, dan papa saya ngajak ke diskotik maksudnya baik waktu itu, supaya saya nggak diajak teman-teman dan ke diskotik itu biar saya tahu dunia luar nggak kaget, dan kalau ke diskotik hanya didampingin oleh papa gitu kan. Tapi apa kenyataannya yang terjadi di usia 17 tahun itu, memang saya awalnya senang, wow dunia diskotik kayak begini gitu kan. Awalnya saya senang, terus akhirnya nggak lama kemudian setelah pulang dari diskotik di situ, papa saya pulang diajak tidur hotel sama papa. Nah di situ hati saya patah, hancur. Saya pikir papa saya betul-betul tulus mengasihi saya sebagai seorang anak ya. Ternyata lain. Ternyata papa saya bilang bahwa beliau mencintai saya sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Nah disitulah hati saya hancur. Saya semalaman mengunci diri di sebuah kamar mandi. Akhirnya papa saya minta maaf. Akhirnya saya keluar gitu kan. Tapi nggak sampai di situ juga. Papa saya tetap berjuang. Terus akhirnya besoknya saya pulang dengan hati yang hancur, sudah nggak menghormati lagi beliau sebagai seorang anak. Nah disitulah awal saya kejatuhan, mulai saya pecandu narkoba kan. Di situ saya akhirnya merasa patah hati. Akhirnya terus saya pulang ke rumah budi saya. Ke rumah budi saya, namanya budi saya ekonomi pas-pasan ya. Waktu itu saya ikut nenek ya, seorang pensiunan, ikut ekonomi pas-pasan juga waktu itu gitu kan. Akhirnya nenek sama bude nanyain, loh kamu kok nggak pulang ke rumah papamu gitu kan. Soalnya saya pun juga waktunya bayar sekolah gitu kan. Terus akhirnya saya pun ngomong, apa ini saya kalau pulang saya takut dengan papa, saya kalau pulang papa saya akan begini begitu kan. Akhirnya saya enggak pulang, saya pergi. Disitulah saya pergi. Akhirnya saya pergi dengan teman, nggak tahu akhirnya saya kenal dengan om yang punya kafe. Akhirnya saya berpacaran dengan beliau. Nggak ngapa-ngapain sih, cuma dikasih uang. Nah itu saya pulang dengan alasan ini uang dari papa, padahal enggak dari papa. Saya menutup-nutupin karena saya takut gitu kan, nggak mau ngomong apa adanya kalau papa saya begini-begini, karena takut ke keluarga saya kecewa seperti itu kan. Tapi lama kelamaan terus akhirnya saya pun sering keluar malam. Akhirnya saya ngaku pulang ke rumah papa. Saya nggak pulang ke rumah papa karena takut ya, karena kalau setiap kali ke rumah papa saya pulang, papa mesti pikirannya pasti ingin ganggu saya seperti itu gitu kan. Dan akhirnya saya nggak pulang itu, terus akhirnya saya memutuskan kabur dari rumah gitu kan. Dan di situ pun saya kenal seorang bandar narkoba juga gitu kan, bandar narkoba, preman juga, bandar narkoba juga. Saya kabur, terus akhirnya di situ saya kabur, saya hamil kan. Saya kaburnya karena saya hamil, saya kabur sama bandar itu, sama preman itu. Akhirnya di hamil tua saya dijual gitu kan ke mucikari. Disitulah saya jatuh dalam dosa perzinaan, prostitusi gitu kan. Saya dijual oleh mucikari. Terus akhirnya ya uangnya dia yang terima, laki-laki preman itu yang terima gitu kan. Terus akhirnya jatuhlah saya di situ, bisa menikmati uang-uang seperti itu. Tapi namanya orang, saya kepingin sekali lepas dari kehidupan malam. Rasanya hati ini menangis pada waktu itu. Ya Tuhan, saya kok bekerja yang menikmati uang laki-laki, tapi kalau saya pulang saya juga nggak nyaman begitu loh. Kalau saya pulang saya nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau saya bekerja begini rasanya nggak bisa, karena pun saya sudah terlanjur malu waktu itu kan. Terlanjur malu karena saya sudah mengandung dan sudah punya anak itu kan, di luar nikah gitu kan. Terus akhirnya saya tetap juga berjalan dengan laki-laki itu selama 3 tahun gitu kan. Selama 3 tahun saya kerja di nightclub, di karaoke. Saya yang kerja, yang megang uangnya laki-laki itu. Memang sekilas sayang banget, mulutnya manis gitu kan ya, seorang pembimbing, tapi pembimbing yang dalam hal nggak bener gitu kan. Nah suatu saat pada waktu saya kerja di Bali, dia ngabisin uang saya gitu. Pulang-pulang loh kok harta habis, ternyata dia piara perempuan juga gitu. Saya yang kerja, dia habiskan untuk orang wanita itu juga. Nah di situ saya tetap kecanduan narkoba. Di situ saya berusaha mencari kebahagiaan ya.
kebahagiaan betul-betul saya ingin cari, tapi yang saya dapatkan hanya di dalam narkoba itu, sabu-sabu. Saya ketika mengisap sabu-sabu, saya merasakan damai sejahtera, istilahnya sukacita, tenang pikiran gitulah. Itulah sebabnya saya waktu itu menjadi pecandu narkoba. Karena apa? Karena saya merasakan damai, karena pahitnya hidup kan ya. Karena merasakan damai ketika saya ngisap narkoba, dan itu berjalan sampai 7 tahun. Sempat rasa hati pun juga kepingin berhenti gitu kan. Sempat hati ini ingin berhenti. Saya pakai sholat, pakai apa, kekuatan saya hanya berhenti untuk nggak pakai narkoba hanya 3 bulan saja. Habis itu make lagi gitu kan. Terus akhirnya pada suatu saat saya pisah dengan laki-laki itu. Akhirnya pun saya pun juga mulai kenal dengan bandar-bandar besar, dengan istilahnya menjual narkoba juga, ikut-ikut jual narkoba juga gitu kan. Semakin jatuh saya kenal preman-preman kelas tinggi juga gitu kan. Di situ saya kenal ya kalangan yang lebih mafia-mafia yang lebih tinggi gitu kan. Nah di situ saya semakin jatuh gitu kan. Akhirnya saya harus masuk ke penjara karena kena pasal pengedar atau pasal persekongkolan gitu kan. Ada orang beli di saya terus akhirnya orang itu ketangkap gigit saya gitu kan. Akhirnya saya masuk penjara di situ. Nah di dalam penjara itu pun saya pun merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera gitu kan. Istilahnya damainya, sukacitanya apa? Karena di dalam penjara pun saya masih bisa kerja jual perempuan, saya masih bisa kerja jual narkoba gitu kan. Uang itu terus ada gitu kan. Terus akhirnya pada saat itu saya ada seorang teman, dan teman itu manggil pendetanya datang untuk besuk saya gitu kan. Langsung saya diinjilin. Nah saya diinjilin, beliau berkata seperti ini. Dia berkata apa saya nggak ingat. Saya ada 3 kali atau nggak 4 kali pertemuan, 3 kali pertemuan kalau nggak. Saya waktu teman saya dibesuk saya diajak. Waktu teman saya dibesuk saya diajak. Waktu itu pendeta ngomong apa saya nggak nangkep gitu kan. Cuma waktu itu pendeta setelah ingat saya ngomong gini, sudahlah mbak kalau nggak percaya itu, mbak kalau mau percaya Tuhan Yesus juru selamat, pasti hukuman mbak diperingan. Dalam hati kecil saya begini, waduh saya di penjara sini seneng kok gitu kan, kenapa saya harus cepet-cepet keluar gitu kan, di sini pun asik-asik aja gitu kan. Terus akhirnya pendeta ngomong apa-apa nggak masuk, dia ngomong Injil nggak masuk. Tapi satu yang saya masuk, nggak tahu nancep di pikiran saya. Pendeta itu ngomong gini, sudahlah mbak, jika mbak nggak percaya Tuhan Yesus juru selamat, nggak percaya Tuhan Yesus adalah manusia, jika mbak dalam keadaan masalah berat, berbeban berat, jatuh dalam dosa paling dalam atau masalah apapun, mbak berdoa pakai 2 agama, Tuhan mana yang menyelamatkan mbak, ya Tuhan itu yang mbak harus ikuti kan. Tuhan yang mana yang menjawab doa mbak, ya itu yang harus mbak ikutin gitu kan. Itu yang nancap di pikiran. Pertama-tama saya nggak sadar kalau perkataan itu nancap di pikiran saya gitu kan. Habis dikunjungin saya dikasih uang gitu kan. Habis dikunjungi saya dikasih uang gitu kan. Akhirnya sampai sel saya belikan narkoba lagi gitu kan. Akhirnya gitu terus. Terus pada suatu saat saya akhirnya harus setelah vonis 1 tahun, setelah saya sidang vonis 1 tahun, saya harus dibuang di Malang mau nggak mau. Rasanya hati saya nggak kepingin dibuang di Malang gitu kan. Karena saya pikir wah di penjara Medaeng Surabaya sini rasanya enak banget gitu kan. Terus akhirnya saya harus dilepas, saya harus dilayar di Malang. Nah tapi sebelum saya dilempar dibuang di Malang, saya sempat pada waktu itu perjumpaan ilahi, nggak tahu saya merasa ada teman saya pada waktu itu, ada teman saya yang Kristen ngajak saya pergi ke gerejanya penjara di situ kan. Nah di situ waktu saya itu memang nggak ngerti, teman-teman bilang oh ada acara Paskah, ayo yuk datang yuk. Terus akhirnya saya pun juga oh iya ikut gitu, cuma ikut-ikutan aja, nggak ada dasar apa-apa gitu kan, ikut aja, ikut masuk di gereja. Nah nggak tahu di dalam gereja tersebut saya tiba-tiba sekali begitu masuk dalam gereja melihat orang nyanyi puji-pujian, rasanya air mata nggak terbendung, nangis terus. Saya nggak tahu itu apa, sampai saya nangis itu nggak bisa berhenti, saya malu sendiri, sampai saya aduh kalau saya ketahuan menangis begini nanti ditanyain semuanya saya kenapa ini, saya bingung jawabnya gitu kan. Tapi air mata ini nggak bisa dibendung gitu loh, ada orang nyanyi, ada orang khotbah, ada orang apa, rasanya
nggak bisa ketahan gitu kan. Terus akhirnya ada pelayan-pelayan Tuhan ada berdiri di pinggir saya dikasih tisu banyak-banyak, saya ambilin. Saya dalam hati, aduh Tuhan, ya Allah saya malu sekali di sini gitu kan. Kenapa saya nangis terus kalau orang tanya saya kenapa? Saya jawab saya inget rumah aja deh. Padahal waktu itu saya nggak inget rumah sama sekali, nggak tahu itu menangis karena apa. Cuma sekarang setelah tahu bahwa itu katanya oh zaman Roh Kudus, iya memang benar. Karena pada waktu itu rasanya sedih juga enggak, bahagia juga enggak, sadu gimana begitu rasanya ya. Pengen aja menangis yang nggak henti gitu kan. Terus akhirnya setelah ibadah kebaktian Paskah selesai, saya kembali ke sel, sudah nggak terjadi apa-apa. Teman-teman di situ baik-baik, nggak ada yang fanatik begitu, nggak ada sih. Akhirnya di situ pun saya menjalani hidup ya masih sholat, di situ pun juga masih sholat. Bahkan pun saya di dalam penjara itu pun pernah ada yang ada seorang Muslim, ada seorang Kristen minta suruh ngajarin saya ngaji, saya ajarin ngaji dia gitu kan. Saya ngomong bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna begini bla 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 bla. Akhirnya saya ajarin, ya meskipun ngaji saya nggak bagus tapi bisalah sedikit gitu kan. Dikit sekali nggak lancar gitu kan, hanya sekedar tahu gitu kan. Terus akhirnya saya harus dibuang di Malang. Nah disitulah di Malang saya bermaksud ingin mendekatkan diri sama Tuhan. Di Malang saya nyoba untuk sembahyang, sholat tahajud, betul-betul ingin bertobat di Malang. Tapi apa yang terjadi? Namanya penjara wanita. Penjara wanita itu full semua, penghuninya tidak ada yang laki-laki, penghuninya itu cewek semua. Dan di situ mayoritas yang normal bisa menjadi lesbis, 90%, 80% yang normal bisa menjadi lesbi di sana. Dan saya pun sebelum berangkat, sebelum dilempar di Malang, saya diingatkan sama teman, hati-hati kamu ya di Malang, jangan sampai kamu lesbi loh di sana. Oh, enggak mungkin saya lesbi. Karena apa? Saya ini normal, saya masih cinta laki-laki gitu kan. Saya masih suka laki-laki, enggak mungkin saya lesbi gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Saya di Malang itu ditaksir oleh wanita tomboy tapi cantik banget. Wanita tomboy Cina cantik banget. Terus akhirnya wanita itu ngomong sama saya, cinta sama saya gitu kan. Secara manusia secara nalar, saya tahu bahwa itu nggak baik. Tapi hati saya nggak bisa menutup-nutupi kalau saya itu pun juga cinta sama dia. Sampai ingin hati rasanya itu menjawab, iya aku cinta. Tapi akal saya itu bicara gini, jangan, kamu itu sudah busuk, sudah apa, janganlah kamu tambahin lagi seperti itu. Kasihan nenek kamu, kasihan bude kamu, gimana mereka kalau kamu pulang-pulang lesbi gitu kan. Pikiran saya bicara seperti itu. Tapi dalam hati, aduh gak bisa tidur, sampai malam hari gak bisa tidur. Akhirnya saya putuskan untuk semakin giat, semakin teguh mencari Tuhan Allah gitu kan. Akhirnya saya sembahyang semakin teguh, saya sampai puasa demi menghilangkan rasa cinta saya ke perempuan itu. Saya puasa Senin Kamis, saya sholat tahajud. Tapi apa yang terjadi? Semakin saya sembahyang, semakin saya sholat, semakin cinta saya sama perempuan itu. Akhirnya pada suatu saat saya nggak kuat. Karena apa? Bahkan sampai tidur pun saya termimpi-mimpi wanita itu. Akhirnya dalam sholat saya nangis sama Tuhan. Saking nggak kuatnya ya, akal saya tahu bahwa itu dosa. Saya tahu itu dosa banget, dan saya nggak kepingin jatuh dalam lesbi, nggak kepingin. Tapi hati ini melihat wanita itu dekat wanita lain, rasanya hati cemburu banget gitu. Akhirnya saya nangis sama Tuhan. Saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah. Nggak ada jawaban. Akhirnya saya tambah cinta sama wanita itu. Saya sholat tahajud nggak ada jawaban, saya tambah cinta sama. Akhirnya pada suatu saat saya pakai ruku, saya pakai mukna. Saya ingat perkataan pendeta itu menancap di pikiran saya tiba-tiba. Saya ingat perkataan pendeta, kamu berdoa pakai nama dua Tuhan. Tuhan mana yang menjawab engkau, berarti Tuhan itulah yang kau sebut. Waktu itu saya langsung bilang begini, dalam lintas pikiran saya, ya Allah, ya Tuhan semesta alam. Saya nggak bilang ya Allah atau nggak apa, saya nggak mau menyebut Tuhan Yesus juga waktu itu kan, dalam pakai mukna ya. Saya menangis saking saya nggak kuatnya ingin membalas cinta wanita. Saya nggak kuatnya menahan cinta saya ke wanita itu. Saya menangis sama Tuhan, saya berseru sama Tuhan, ya Tuhan pencipta alam semesta, tolong aku, selamatkan aku dari dosa ini ya Tuhan. Siapapun itu, Tuhan, siapapun itu, tolong aku, selamatkan aku dari saat ini, selamatkan aku dari dosa ini. Sambil nangis begitu kan. Akhirnya mungkin secara nggak sadar suara saya itu mungkin keras, sehingga teman saya yang ada jarak 1, 2, 3 bed dengar perkataan saya, doa saya waktu menangis. Dan akhirnya dia tiba-tiba itu dengan senyum dia ngasih saya pembaca Alkitab, ngasih tersenyum gitu, ngasih kan saya itu begini kan,
dikasihkan saya. Dia nggak berkata apa-apa, cuma ngasih apa tuh namanya pembatas Alkitab kecil itu kan, ada orang yang jatuh dalam jurang yang paling dalam, diangkat sama Tuhan Yesus begitu kan, sambil ada tulisannya, jika engkau jatuh dalam jurang yang paling dalam, jangan takut, jika engkau percaya kepadaku maka aku akan menyelamatkanmu. Saking butuhnya obat saya waktu itu, saking kepinginnya saya lepas dari perasaan itu, saya imani perkataan itu. Iya, saya percaya Tuhan Yesus akan menolong saya dan menyelamatkan saya. Seketika itu damai sejahtera melingkupi saya. Rasanya kayak disiram air dingin tuh. Dingin rasanya, damai, sukacita melingkupi saya. Dan malam hari itu saya tidur nyenyak, gak mikir wanita itu lagi. Itu mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus kepada saya, yaitu saya dilepaskan dari dosa lesbi. Hampir-hampir saja saya jatuh dalam dosa lesbi. Tuhan Yesus yang menolong saya. Yang saya semula di situ berpikir, wah, di penjara Malang memang semuanya bersih ya, sampai ngerokok pun kita nggak bisa gitu kan, betul-betul bersih. Saya mikir, wah, di sini tempatnya saya harus bertobat, betul-betul sholat tekun apa begitu. Tapi ternyata saya dengan sholat, tapi dengan mencari Tuhan Allah, saya malah menjadi jatuh dalam dosa yang lain, yang lebih parah dari sebelumnya, yaitu mencintai wanita itu kan. Itu mujizat pertama yang Tuhan berikan pada saya. Lalu seketika itu, lalu dalam penjara ya, dalam penjara saya tetap masih kan belum boleh ke gereja atau apa. Tapi dalam penjara itu rasanya saya merasakan cinta mula-mula. Ada teman Kristen ngasih Alkitab kan, satu sel itu mungkin ada 3 teman Kristen gitu kan, ngasih Alkitab Perjanjian Baru, saya baca, diajarin cara berdoa gitu kan. Rasanya senang. Di diary saya pun saya tulisin, hari pertama ini saya kenal Tuhan Yesus, rasanya sukacita. Pokoknya saya cintanya kepada perempuan itu sekarang pindah ke Tuhan Yesus. Jadi apapun kegiatan hari itu saya tulis begitu cintanya sama Tuhan Yesus, saya tulis, oh Tuhan Yesus sangat indah. Padahal saya belum pernah merasakan cinta seperti itu kepada Allah lain. Ya Allah, dulu nggak seperti itu. Saya tulis semuanya. Hari ini saya sukacita bersama Tuhan Yesus. Tapi di situ namanya lapas ya. Suatu saat saya pun kedengaran sama sipirnya, sama ibu-ibunya penjaganya. Saya ketahuan bahwa saya mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya saya pun dipanggil gitu kan. Akhirnya saya dipanggilin guru ngaji pribadi sama saya gitu. Dipanggil guru ngaji supaya saya pun bisa kembali ke Islam lagi gitu kan. Akhirnya saya dipanggil, pada waktu itu saya ngomong apa adanya. Saya ngomong, iya Bu, saya mau masuk Kristen alasan begini. Terus ibu itu, oh enggak, kamu enggak gini, kamu harus mesti dipanggilin guru ngaji. Oke, dipanggilin guru ngaji. Guru ngajinya ngomong apa begini, nah itu enggak boleh begini. Daripada saya debat, saya cuma bilang, oh iya. Akhirnya berapa kali pertemuan, akhirnya saya dilepas. Tetap saya kembali ke sel. Saya pun tetap mempelajari, baca-baca Alkitab, memuji-muji Tuhan. Saya caranya memuji Tuhan nggak tahu, saya mempelajari dari dari Mazmur, dari Perjanjian Baru, Perjanjian Lama gitu kan. Orang-orang memuji Tuhan di situ. Terus akhirnya pun juga ada kepala premannya penjara juga di situ gitu kan. Ditanyain saya, Dek, ya Bu, saya dengar adik sudah masuk penjara. Hati ini sudah dak dikduk. Bayangin, dia kepala premannya di situ. Cuma pada waktu itu saya mau menjawab secara manusia. Saya mau menjawab, oh enggak, mau menghindar karena takut. Tetapi sebelum pertanyaan itu datang semalam, saya membaca firman Tuhan yang isinya, barang siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui engkau di depan Bapa yang di surga. Pada waktu ibu itu, kepala preman itu ngomong seperti itu, langsung saya ingat firman Tuhan itu hidup dalam pikiran saya dan hati saya. Waduh, daripada saya nggak diakui Tuhan Yesus di depan Bapa yang di surga, mending saya nggak diakui manusia, nggak apa-apa. Akhirnya saya jawab, oh iya Bu, saya sudah masuk Kristen sekarang. Akhirnya ibu itu begini, oh iya kalau begitu enggak apa-apa, lanjutkan kalau begitu, mana alat sholatnya, saya ambil ya. Akhirnya alat sholatnya saya kembalikan ke beliau, karena pada dasarnya, karena sebelumnya memang saya pinjam dari beliau gitu kan. Saya kembalikan, akhirnya saya tetap memuji Tuhan, tapi saya nggak boleh ke gereja, karena ada ancaman kalau saya pindah ke Kristen, katanya nggak dapat remisi atau apa. Saya bilang, Tuhan Yesus yang akan memberikan remisi bagi saya gitu kan. Nggak apa-apa, nggak dapat remisi, nggak tahu kok bisa cinta begitu saya sama Tuhan Yesus. Padahal saya dulu waktu Muslim nggak seberani begitu amat sih. Tapi setelah ikut Tuhan kok cinta saya itu kok menggebu-gebu banget gitu kan, cinta mula-mula ya.
Terus pada waktu itu terus akhirnya saya menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus. Ada teman-teman yang pulang dari gereja dibawain firman Tuhan. Di situ pun akhirnya tibalah waktu saya untuk bebas. Waktu bebas saya seneng gitu kan. Terus akhirnya saya pulang ke bersama di rumahnya Budi saya itu yang ada di Bojonegoro. Saya pulang di situ, mereka belum tahu kalau saya itu sudah masuk ke Kristen gitu kan. Terus akhirnya pada suatu saat memang saya harus disuruh terbuka sama Tuhan ya. Akhirnya buku diari saya itu ketahuan sama eyang saya. Dan akhirnya eyang saya pun marah-marah. Pas pada waktu itu Budi saya kan bersih-bersih kamar. Akhirnya ketahuan itu diare, bilang sama nenek saya, Bu, ini Ningrum sudah masuk Kristen loh. Langsung nenek saya darah tingginya kumat, langsung bunuh saja Ningrum itu, sudah bikin aib, sudah bikin gini, sekarang mau masuk Kristen, bunuh saja dia. Waduh, akhirnya saya telepon sama pendeta yang injilin saya dulu. Pendeta saya bilang gini, lari aja kamu, sebentar lagi kamu pasti nggak boleh keluar gitu kan. Iya, saya mau lari, ditunjukin lah di gereja waktu itu, tapi saya nggak lari ke gerejanya yang ditunjukin pendeta. Saya lari ke Surabaya. Di situ Surabaya saya nggak punya uang sama sekali untuk kos, tapi ada ibu-ibu baik yang menawarin saya kos-kosan, katanya nggak usah, nanti bayar aja setelah kamu bekerja. Bahkan ibu kos itu pun yang menyarikan saya pekerjaan waktu itu. Terus habis gitu saya mencari gereja terdekat di kos-kosan saya. Ketemulah gereja GBT Pantai Kosta, dan saya dididik, dibesarkan, iman saya bertumbuh di situ, dan ketemu suami saya pun di situ. Suami saya ketua kaum mudanya situ dulu ya. Nah, di situ. Tapi namanya teman saya waktu kembali ke Surabaya. Nah, disitulah saya masih belum bertobat 100%. Teman-teman dulu bahkan yang teman-teman dulu yang biasa saya nggak tahu narkoba, yang saya ajarin narkoba, marah sama saya. Enggak, saya sudah bertobat. Ganti saya diculik dalam arti dulu kamu yang kasih saya sabu-sabu, kini sekarang kamu ikut saya gitu kan. Enggak, kamu harus pakai. Akhirnya saya pakai juga. Tapi apa yang terjadi setelah saya pakai? Dulu biasanya saya pakai narkoba, pakai sabu-sabu, rasanya sukacita, damai sejahtera. Tapi nggak tahu setelah kenal Tuhan Yesus, saya pakai sabu-sabu, rasanya dalam hati itu pingin berdoa terus, pengen menyembah terus, rasanya minta ampun. Oh, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan waktu itu kan. Terus akhirnya waktu saya kok pakai sabu-sabu kok begini ya rasanya. Terus akhirnya saya putuskan berhenti, tidak pakai. Dan akhirnya saya pun juga tetap pergi ke gereja juga. Besoknya saya pergi ke gereja juga. Dan setelah saya pergi ke gereja waktu itu ibadah tutup buka tahun ya. Waktu itu ibadah tutup buka tahun, saya habis ke gereja, saya dan teman-teman pergi ke diskotik gitu kan. Pergi diskotik. Maksud hati pergi diskotik memang mencari sukacita gitu kan. Gak tahu pada waktu padahal saya kenal Tuhan, tapi kok masih aja dablek gitu kan ya. Terus habis gitu saya pergi ke diskotik pada waktu itu bermaksud ingin sukacita, happy sama teman. Saya beli inek, saya bayar tiket mahal karena tahun baru kan di situ. Nah, di waktu saya on berat, saya mikirnya saya pengen bahagia, pengen happy pada waktu itu. Apa yang terjadi? Saya dikasih penglihatan ilahi. Setelah saya on berat, saya kencing, saya geleng-geleng kepala gini, saya buka mata. Ya Tuhan, saya kaget sekali. Ternyata saya melihat semuanya yang ada di diskotik itu menyembah setan. Sambil ada DJ yang ngomong asik, lalu kayak semua jemaat setan, kayak semua manusia itu terhipnotis oleh setan, bilang enak gitu. Saya kentara sekali, waduh Tuhan, mereka terhipnotis oleh setan. Oh tidak Tuhan, ampuni saya Tuhan. Nah, di situ saya satu malam seperti rasanya kayak tidak enak sekali. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya mau pulang Tuhan, saya mau pulang Tuhan. Akhirnya teman saya kaget, gila, kamu gini mau pulang ya, kamu gini, kok mau pulang sih kamu, ini bayar tiketnya mahal, terus ini begini kamu kok mau pulang? Tidak, saya mau pulang hari ini juga, saya mau pulang. Bayang teman saya nggak ngizinin, saya harus tinggal di situ dengan keadaan berdoa terus. Tuhan ampuni aku, sambil berdoa sambil menangis, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Terus akhirnya pulang. Itu mujizat kedua, Tuhan lepaskan saya dari narkoba yang semulanya 7 tahun saya pecandu narkoba. Saya sudah dulu bude saya kepingin saya lepas dari narkoba. Ya bude saya itu memang suka pergi ke dukun gitu kan ya. Biasa kan orang-orang Jawa gitu, orang pinter gitu kan. Rokok saya dikasih minyak atau apa supaya saya nggak pecandu narkoba lagi. Kamar saya dikasih apa. Tapi apa yang terjadi, saya tak mendadak. Nenek saya yang sholatnya nggak terima 5 kali sehari, sholatnya tekun sekali, bahkan ada 7 kali 10 kali kan ada sholat sunnah apa gitu kan, dilakuin demi saya supaya bertobat. Dia lakuin wiritan, dia lakuin apapun supaya saya bertobat. Ternyata apa yang terjadi, saya makin larut gitu.
kan. Mama saya ketemu saya, ayo kamu masuk dalam kamar, wiritan 1000 kali, wiritan ini, wiritan itu. Apa yang terjadi? Saya bosan terus, dan saya tetap nggak bisa ngilangin itu narkoba. Saya merasa waktu itu damai sejahtera hanya dari narkoba itu. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus, saya tahu damai sejahtera yang asli dan sejati dari Tuhan Yesus. Saya merasakan saya pakai sapu bukan lagi damai sejahtera. Rasanya nggak enak. Saya pakai ini pun rasanya nggak enak banget juga. Itu adalah mujizat yang kedua. Mujizat yang ketiga pun saya tuh masih nakal memang ya, masih nakal, masih ngerokok, saya masih masih nggak bagus gitu kan, apalagi ninggalin pekerjaan yang satu ini, yaitu mencari uang yang nggak halal gitu kan. Saya memang bekerja sebagai sales marketing, tapi caranya pun juga nggak bagus gitu kan. Jadi bos-bosnya saya tawarin perempuan gitu kan, saya dapat komisi gitu kan, saya dapat komisi dari si cewek, saya dapat komisi dari nasabah, dari tamu gitu kan. Jadi dapat komisi dua-duanya, dan menghilangkan dosa ini tuh susah bagi saya, karena dalam pekerjaan papa saya pun juga ditanamkan pekerjaan. Saya mikirnya pada waktu itu saya melihat teman-teman papa, lihat teman-teman sekelilingnya, pekerjaan halal apapun pasti jalannya nggak baik, nggak ada pekerjaan yang mulus baik halal gitu, nggak ada caranya, pasti entertain ke diskotik atau kasih perempuan atau kasih narkoba atau apa gitu kan, demi dapatin proyek gitu kan. Dan saya satunya di situ gitu, saya terapkan ilmu-ilmunya papa saya pada waktu itu kan. Dan pada waktu itu saya mikirnya paling ya dunia bisnis ya seperti itu gitu kan. Nah pada waktu itu saya memang kalau untuk melepaskan pekerjaan yang seperti itu gitu, rasanya itu berat banget, karena uang saya banyak dari situ gitu kan ya. Akhirnya nggak tahu kenapa pada waktu itu saya kok merasa kayak dikejar-kejar dosa. Saya dikejar-kejar polisi, padahal yang nggak tahu polisi nyari saya apa nggak tahu. Kayaknya saya dikejar-kejar seseorang. Sampai saya pada waktu sendiri gitu kan, pada waktu saya sendiri saya sampai ngumpet di kolong kamar, saya ngumpet di bawah spray gitu. Tuhan tolong ampuni saya, Tuhan tolong ampuni saya. Saya lari ketakutan. Di saat yang saya terakhir kali ketakutan itu, saya nggak tahu, kayak ada seorang polisi telepon, dia nggak tahu maksudnya apa gitu, dan ada seorang telepon. Saya tiba-tiba ketakutan sendiri gitu kan, ketakutan sendiri. Akhirnya saya lari di bawah kolong, lari pokoknya sembunyi, berusaha menyembunyikan diri gitu, tapi nggak ketemu. Akhirnya saya sambil, Tuhan tolong saya lepaskan saya dari ini, Tuhan tolong saya lepaskan dari ini, Tuhan. Ya Tuhan ampun Tuhan, saya mau berhenti, saya mau bertobat, Tuhan tolong saya lepaskan saya mau berhenti, saya mau bertobat Tuhan gitu kan. Seketika itu saya ngomong, Tuhan saya berhenti, saya mau bertobat. Akhirnya saya buka selimutnya itu, saya kembali, saya datang ke gereja pada waktu itu, bilang sama Bapak Gembala, Om saya mau ikut pelayanan ke pemulung-pemulung, saya mau ikut ikut pelayanan ke orang-orang miskin gitu. Akhirnya saya mengikuti pelayanan Bapak Gembala ke pemulung-pemulung. Bapak Gembala waktu itu nggak tahu pekerjaan saya aslinya bagaimana. Bapak Gembala melihatkan, Ruth lihat itu ya, ada orang miskin, mereka pemulung, nggak punya rumah, mereka nggak pakai sendal dekil, mereka tetap sukacita. Saya tanyain gini kan, saya jadi WL-nya waktu itu kan. Dia tanya, sukacita ibu-ibu, sukacita kak. Waduh, haleluya, mereka sukacita Tuhan, padahal mereka dekil, nggak pakai sepatu begitu, tapi mereka sukacita. Di situ iman saya dikuatkan. Bapak pendeta akhirnya berkhotbah, kita hidup bukan dari roti, tapi kita hidup dari firman Allah. Di situ iman saya, di situ firman itu nancep dalam hati. Rasanya saya punya bekal gitu, punya energi. Ya, saya hidup bukan dari roti, tapi saya hidup dari firman Allah. Disitulah saya punya kekuatan melepaskan segala dosa saya. Saya yakin saya bisa hidup. Saya nggak melihat, nggak melihat nanti makan apa gini apa. Semuanya dulu sempat khawatir. Saya sudah terlanjur kehidupan glamor kayak begitu gitu kan. Kalau saya harus lepaskan, harus bagaimana gitu kan. Akhirnya saya bermodalkan satu firman yang menancap dalam diri saya, itu kayak makanan rohani itu ada dalam diri saya. Itu rasanya hati setiap kali mau grogi, mau khawatir, mau apa, tidak, saya hidup dari firman Allah. Saya hidup bukan dari roti, tapi saya hidup dari firman Allah. Kebukti sampai saat ini Tuhan pelihara saya, dan 12 tahun saya sudah bertobat mengikut Tuhan. 2008 saya dibaptis sampai sekarang. Bukti dulu saya sempat ngetes. Saya sempat ngetes Tuhan begitu, Tuhan Yesus waktu awal-awal nggak pakai narkoba. Tuhan, saya dulu di Muslim itu paling paling berhenti itu 3 bulan. Jajal saya ikut Tuhan Yesus berapa lama sih saya berhenti ini gitu kan. Tapi lambat-lambat sudah 1 tahun, lambat-lambat lagi sudah 3 tahun gitu kan. Dengan ditandai dengan mujizat demi mujizat. Tapi mujizat bukan dalam segi materi, bukan segi dengan segi keubahan rohani. Sehingga
ada yang lupa, dulu nenek saya yang marah-marah ke saya, terus tiba-tiba saya pada waktu itu nggak lama kemudian setelah saya diubahkan, setelah saya nggak ngerokok, setelah saya nggak narkoba, saya kembali ke rumah, gitu, sakit karena saya sakit ambeien, saya pulang gitu kan, saya nggak ke gereja, teman-teman pastori itu nyari saya, yang angkat nenek saya gitu kan, yang nenek, Bu gimana Ruth gitu kan, kok nggak ke gereja gitu kan, terus akhirnya nenek saya menutup telinga, menutup teleponnya dan bicara dengan senyum, sekarang kamu sudah itu toh Kristen toh. Saya dalam hati, iya nek gitu kan, iya itu kamu dicariin itu loh, kok kamu nggak masuk gitu, kok dicariin ya, coba saya dulu nggak masuk, nggak ikut tahlilan jamiaan Yasin aja nggak ada yang nyariin, kamu kok dicariin ya, baik ya berarti ya, perhatian ya gitu kan, wah baik banget ya perhatian, saya cuma diem gitu aja kan. Terus akhirnya nggak lama kemudian setelah saya diubahkan, saya sudah bangun pagi, nggak ngerokok, sudah bisa memberi pemberian, ngasih uang gitu kan ke orang tua yang dulunya semuanya hanya menghabiskan gitu kan. Terus akhirnya saya kembali lagi ke Surabaya, pulang-pulang saya membawa calon suami gitu kan, membawa calon suami yang dulunya adalah ketua Kamuda gereja itu. Saya dijodohin sama adiknya pendeta itu. Adiknya pendeta ngomong saya, Ruth itu apa, diantar pulang mau saya mikir, aduh enggak ada. Pada waktu memang saya nggak kepikiran untuk menikah, nggak kepikiran sama sekali untuk menikah dulu saya pikirannya cuman gini, pada waktu saya masih berjalan dengan pasangan saya yang menjual saya itu kan, ada pernikahan, ada apa, dalam hati suka nangis gitu kan, nangisnya begini, lihat sinetron, lihat TV, ada orang menikah gitu, apa iya kebahagiaan itu ada? Apa iya? Sedangkan saya melihat papa saya seperti itu, sehingga mama saya pun menderita, sehingga papa saya nikah 3 kali, sehingga mama tiri saya itu baik, tapi harus menderita juga gitu kan. Saya pikir laki-laki semua brengsek gitu kan. Saya lihat-lihat di film pernikahan saling mencintai, apa iya itu ada, itu sebuah dongeng aja gitu kan. Dan saya nggak mikir tentang pernikahan sama sekali. Tapi tiba-tiba saya masuk dalam Tuhan, saya pun dilamar sama suami saya itu, saya pun nggak percaya kalau dia mencintai saya sepenuh hati. Saya bilang, kakak kok mau sih sama saya mantan napi loh, semua teman-teman gereja pun tahu saya orang nggak baik karena saya bersaksi di situ. Cuma calon suami saya waktu itu ngomong, ya itu kan dulu, sekarang kamu kan sudah berubah gitu kan. Sebetulnya saya nggak mau, karena alasan nggak mungkin, dengan alasan waktu itu memang saya nggak ingin, karena saya sudah punya anak gitu kan. Kamu bisa menerima aku, tapi keluargamu belum tentu bisa menerima aku gitu kan. Tapi akhirnya suami saya membuktikan kesungguhannya, coba aja lah kalau kamu nggak percaya aku. Terus akhirnya saya dilamar. Akhirnya saya bawa pulang suami saya ke rumah, ketemu nenek, ketemu bude, semuanya senang, semuanya sukacita gitu kan. Tapi terus akhirnya ganti, nenek saya diintimidasi, istilahnya dimarahin oleh saudara-saudaranya gitu kan, sama adik-adiknya nenek saya. Yuk, manggilnya kan Yayu, itu namanya Yayu itu kakak gitu kan ya. Yuk, kamu ngapain toh kok ngizinin cucumu itu masuk Kristen, kawin dengan orang Kristen lagi? Ganti nenek saya yang bersaksi. Ya gimana? Dia berubah karena Tuhan Yesus kok. Ya mau gimana lagi? Dia berubahnya Tuhan Yesus. Ya sudah apa-apa loh. Nenek jodohnya orang Kristen, ya mau gimana lagi? Ya aku nyerah gitu kan. Kenyataannya yang mengubah memang Tuhan Yesus. Nah disitulah nenek saya yang ganti memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan bahwa yang mengubah diri saya adalah Tuhan Yesus, sehingga beliau mengizinkan saya masuk ke Kristen gitu kan. Akhirnya nggak disangka-sangka di pesta pernikahan saya, seluruh keluarga besar saya yang dulunya ya memang saya menjauhkan diri dari keluarga besar karena saya tahu siapa saya dulu. Saya seorang yang istilahnya memang membawa nama buruk, istilahnya saya itu seperti air comberan, sampah masyarakat lah. Memang keadaannya seperti itu gitu kan. Saya terkagum-kagum. Beliau semua yang sepuh-sepuh yang sudah tua datang ke pernikahan saya, yang mereka semulanya nggak pernah sama sekali nginjek gereja, mereka jadi nginjek gereja, datang menghadiri ke pernikahan saya meskipun ada yang pakai jilbab, nenek saya masih pakai jilbab, nggak masalah gitu kan. Saya seneng gitu kan, dan saya menangis di situ. Terus akhirnya setelah saya menikah, saya kembali ke masyarakat, saya menangis. Kok saya bisa diterima di masyarakat? Yang dulu semulanya saya nggak berpikir untuk bisa hidup kembali, hanya angan-angan saja, ingin hidup bahagia, ingin hidup di masyarakat apa adanya, hanya angan-angan saja. Ternyata saya menikah, saya hidup di masyarakat sama suami, beli tanah di sebuah desa yang saya tempatin di sini. Mereka menghormati saya dan saya dipanggil Ibu Modi gitu kan.
Dan jemaat-jemaat gereja pun juga mengasihi saya gitu kan. Saya nggak menyangka aja dari kehidupan dulu yang seperti air comberan gitu kan, Tuhan angkat sedemikian rupa gitu kan, menjadi seperti saat ini gitu kan. Tapi disitulah saya nggak mau tinggal dalam kenyamanan. Disitulah saya nggak mau tinggal dalam kenyamanan. Di situ dimanapun saya berada, saya harus beritakan Injil. Saya harus ngomong bahwa dulu saya bukan orang baik. Saya dulu mantan pelacur, saya dulu mantan narkoba, bahkan dulu saya pun mau ikut-ikutan ngerampok karena suami saya pun juga bukan orang baik ya. Dulu pun saya juga jadi penada, bukan suami sih dulu pacar saya, penada barang-barang curian seperti itu gitu kan. Saya dulu kumpulan saya dulu hanya orang-orang jahat. Tapi saya bersyukur saat ini Tuhan ubahkan. Saya bisa hidup di masyarakat dan kebahagiaan itu memang ternyata ada. Saya memiliki suami yang takut akan Tuhan. Saya memiliki suami yang mengasihi saya segenap hati tanpa melihat kekurangan saya. Saya mengucap syukur karena saya nggak menyangka, dalam hati menangis. Tuhan, kok bisa gitu kan ya? Kok bisa saya seperti ini? Makanya menjadi beban saya. Saya harus kabarkan Injil dimanapun saya berada. Saya harus ngomong bahwa saya dulu bukan orang baik, tapi karena saya bisa baik, itu karena Tuhan Yesus. Kalau ada customer, kalau ada apa, ngomong aja. Orang ngomong. Dan saudara, manusia memang, siapa sih yang gak malu memiliki pribadi yang seperti masa lalu yang buruk. Tetapi saya ingat orang Samaria. Orang Samaria adalah bukan wanita baik-baik juga. Tapi dia waktu dijumpai Tuhan Yesus ngomong apa adanya tentang dirinya. Dia ngomong ke semuanya, ke semua orang tanpa malu-malu, bahwa saya ini loh bukan wanita baik. Tuhan Yesus tahu bahwa saya bukan wanita baik. Dia tetap ngabarkan. Saya mau mencontoh itu. Rahab, seorang perempuan sundal dipakai Tuhan. Saya mencontoh itu. Jadi saya mau terus bersaksi meskipun dulu saya bukan orang baik, tapi saya mau terus bersaksi. Dari bukan orang baik itulah Tuhan panggil saya. Disitulah Tuhan Yesus benar nyata bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari saya yang berdosa, mencari saya yang terhilang. Tuhan Yesus datang ke alam maut demi saya yang berdosa. Akhirnya Tuhan dapatkan saya dan Tuhan suruh saya jadi. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.